Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada topik perkuliahan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada sesi ke-6. Sebelumnya kita memulai doa dulu supaya memberikan hikmah supaya perkuliahan kita berjalan dengan baik. Kira-kira dari teman-teman ada yang bisa membaca doa? Ya, silakan. Saudari Ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita mulai berdoa pada pagi dan siang hari ini, mungkin di sini kita mulai juga kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Dan doa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai absensi dulu pada pagi hari ini. Sambil Hadir Pak. Fitri, Hadir Pak. Aras, Hadir Pak. Adi, Hadir Pak. Andi, Pak. Jadi kita masuk di pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Di dalam pelatihan ini ada indikator atau capaian dalam pembelajaran. Jadi di akhir atau di saat kita kuliah mata kuliah ini, kalian diharapkan mengetahui kemampuan akhir dalam topik kuliah ini, yaitu mahasiswa dapat memahami pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi pengertian apa itu pelatihan, pengertian apa itu pengembangan, dan metode apa saja yang dipakai dalam pelatihan itu kita usahakan. Dan kemudian di mata kuliah ini 2 SKS seperti biasa. Mungkin kita mulai dari ada sedikit pengetahuan dari mahasiswa. Kira-kira ada yang bisa memberikan argumentasi apa perbedaan pelatihan dan pengembangan? Mungkin dari teman-teman ada? Saya Pak. Ya, silakan perkenalkan nama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Safrudin, salah satu mahasiswa Kebanggaan Jaya Yayat Ternate. Menurut saya, perbedaan pelatihan dan pengembangan. Menurut saya, pelatihan itu adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan kinerja individu. Sedangkan pengembangan adalah suatu keahlian yang sudah ada namun lebih dikembangkan lagi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan itu meningkatkan kinerja, artinya kemampuan individunya, hanya saja dia lebih pada pengetahuan baru, jadi keterampilan baru yang harus dilatih. Jadi pelatihan itu meningkatkan kompetensi yang baru. Sementara pengembangan itu pengetahuan yang ada itu dikembangkan. Perbedaannya, kalau di pelatihan itu dia jangka pendek, sementara pengembangan itu jangka baik. Kemudian ada tahapan-tahapan pelatihan dan pengembangan. Sebelum memulai atau mengadakan satu training, perlu menganalisis apa sih kira-kira kebutuhan kita yang harus kita kembangkan, gitu ya. Jadi itu masuk dalam analisis kebutuhan. Kemudian setelah kita menganalisis apa sih kebutuhan itu, kemudian kira-kira tujuan pelatihannya apa? Misalkan teman-teman atau masyarakat atau pegawai karyawan masih istilahnya
digitalisasinya atau kemampuan digitalnya masih kurang. Berarti tujuan pelatihannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dari segi teknologi. Setelah melihat atau menetapkan tujuan, kemudian menyusun program, kemudian memilih metode-metode apa saja nanti kita sampaikan, kita jelaskan, kemudian kita evaluasi apa kira-kira pelatihannya ini berhasil atau tidak. Kemudian ini kira-kira metodenya. Jadi metode dalam pelatihan dan pengembangan ada dua. Ada yang disebut dengan on the job dan off the job. Yang on the job ini maksudnya kita langsung terjun ke pekerjaan itu, paham ya? Sementara yang off the job itu kita tidak terjun ke pekerjaan itu, tapi kita buat seakan-akan kita itu bekerja, gitu, paham ya? Jadi kita seakan-akan mengkondisikan bahwa kita itu sementara dalam pekerjaan. Nah, di dalam metode ini, on the job ini ada pelatihan, instruksi kerja, ada rotasi jabatan, ada magang dan off. Nah, itu namanya bentuk pelatihan metode on the job. Sementara metode off the job ini ada banyak ini, kita satu-satu ya. Jadi dalam metode on the job ada pelatihan instruksi kerja. Nanti biasanya ada atasan langsung turun ke dalam pelatihan itu. Kemudian ada rotasi jabatan. Rotasi jabatan ini kalau di dalam struktur ini misalkan satu ada di marketing, kemudian dia ada cuti misalnya, kemudian harus ada yang menggantikan tuh. Nah, yang menggantikan itu namanya rotasi. Nah, ketika rotasi itu perlu dilatih. Nah, itu. Kemudian ada magang seperti tadi yang sudah disampaikan. Kemudian ada ceramah dan presentasi video, itu seperti tutorial kayak kita kuliah gitu. Kemudian ada festival training. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi misalkan kalian kalau di jurusan perbankan mau kerja di bank nih, tapi kan kalau kita langsung turun ke sana di bank kan pasti lagi rame orang nih, masih buat pelayanan nih. Nah, kita buatlah simulasi seakan-akan di bank. Jadi kita buat ada teller, kemudian ada CS, kemudian ada manajer. Nah, di situ baru kita latih bagaimana masing-masing unit ini bekerja. Kemudian rolling ini juga, kemudian studi kasus. Di sini ada simulasi dan training. Ini saya kasih satu artikel atau riset. Jadi ada pelatihan yang dilakukan oleh mahasiswa ya di desa, pelatihan yang dilakukan oleh mahasiswa ya di desa Tidore, desa Mali itu. Mereka melatih industri kopi. Jadi di sana itu ada kopi asli lokal. Kemudian karena di sana masih kurang pelatihan ya, jadi masih tradisional sekali, sehingga tim ini ditunjuk kemudian turun ke sana membuat pelatihan. Nah, pelatihannya itu hasilnya bagaimana? Dari tadinya tidak terorganisir produknya, akhirnya teman-teman bisa saksikan ini hasilnya. Ini hasil karya dari mahasiswa prodi perbankan syariah. Jadi kita beri aplaus untuk. Nah, jadi teman-teman dari hasil penelitian ini contoh artikel ya. Jadi ini terpublish di jurnal pengembangan pengabdian kepada masyarakat Batabel. Nah, saya mau ini nanti setelah ini teman-teman bisa nanti di akhir semester ya, di akhir semester teman-teman bisa review atau bisa punya keahlian menulis jurnal. Jadi kita butuh pelatihan penulisan jurnal. Jadi itu kira-kira. Nah, ini pengabdian masyarakatnya yang dipakai. Nah, kemudian ini ada lembaga-lembaga pelatihan atau lembaga yang mengadakan pelatihan di Indonesia. Ini ada OPI, lembaga pelatihan Award Board, ini di Jakarta juga. Kemudian
ada HEX. HEX ini adalah lembaga yang berfokus dalam memfasilitasi pelatihan dan pengembangan. Kemudian ada BLK atau Balai Latihan Kerja. Biasanya teman-teman yang atau masyarakat yang belum ada kemampuan biasanya dilatih di BLK tuh. Ada menjahit, ada bengkel, ada lain-lain lah seperti itu. Itu dipakai oleh Balai Latihan Kerja. Kemudian di dalam topik perkuliahan ini adalah sumber referensi yang teman-teman bisa dapat, bisa di perpustakaan atau di Google, bisa dicari. Ini materinya sangat penting. Kenapa? Karena setelah materi ini kalian pahami, itu perusahaan akan merekrut kalian. Kenapa? Karena kalian sudah punya konsep cara bagaimana membuat satu pelatihan. Oke, jadi sebisa mungkin kalian memperhatikan materi. Baik. Ya, silakan. Dari siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari. Saya mahasiswi semester 5 Perbankan Syariah. Jadi di sini saya akan mereview materi yang telah dibawakan, yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan di sini bertujuan untuk meningkatkan kinerja jangka pendek dalam pekerjaan laboratorium, action learning, dan business game. Mungkin itu saja review dari saya terkait pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau tidak? Karena tidak ada, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah.